menarik upaya yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang dikutip oleh penulis. Dia mau menggambarkan bahwa ada makom, ada mauqif. Kata dia, dengan mengatakan bahwa perjalanan antar satu makom ke tempat makom lain itu melewati mawaqif yang terdiri dari mauqif. Dari sini ke Bandung, for example, misalnya, itu ada beberapa rest area. Rest area, ya. Rest area inilah yang gambarannya adalah mauqif itu. Nah, terus apa gunanya mampir? Ya kalau kita mungkin isi bensin ya. Tapi kalau di gambarannya yang dijelaskan misalnya Ibnu Arabi itu, disitulah pembelajaran adab. Sebab hanya ketika memenuhi adab tertentu, orang baru bisa sampai di makom tertentu. Bahwa mauqif ini analogi seperti rest area. Nah, di antara satu tempat ya ke tempat yang lain itulah makom. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sadra TV, kembali lagi bersama kita di episode ketiga. Pada episode ketiga kali ini kita akan membahas kitab tasawuf yang berjudul Al-Mawaqif, yaitu kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang sufi kelahiran Irak bernama Muhammad bin Abdul Jabbar bin Hasan An-Nifari. Nah, nama An-Nifari ini sendiri konon katanya adalah nama sebuah tempat di tempat kelahirannya, yaitu di Irak. Beliau ini lahir pada tahun 353 dan wafat pada tahun 361 Hijriah. Nah, sufi ini unik menurut saya. Keunikannya adalah kalau sufi-sufi lain atau dalam tradisi sufi itu kita mengenalnya dengan istilah-istilah makom, makomat. An-Nifari mempunyai istilah tersendiri. Dia menggunakan istilah yang menurut saya ya kurang lazim dalam tradisi tasawuf, yaitu mauqif. Nah, untuk lebih detail dan lebih jauh memahami apa pengertian dari istilah-istilah tersebut, telah hadir bersama kita narasumber kita, Ustadz Fakhrudin Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz Fakhrudin. Waalaikumsalam Bang Sahal. Gimana kabarnya nih Bang? Kayaknya gua dulu yang nanya. Ya, alhamdulillah kabar baik. Ustadz juga baik Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Kayaknya perjalanan hari ini kayaknya jauh banget Ustadz. Karena sampai terhenti di wakfah jadi agak bagaimana? Agak ada fana gitu ya. Baik, Ustadz Fakhrudin, kali ini kita bahas satu tokoh sufi ya, yang menurut saya itu unik dia. Ya. Dalam kitabnya Al-Mawaqif. Ya. Apa jamak kali ya dari mauqif? Mawaqif. Yang kalau kita terjemahkan lepas itu mungkin pemberhentian kali ya. Itu ya. Nah, An-Nifari itu seperti tadi di pengantar saya bilang, ini sufi yang unik ya. Dia punya istilah yang menurut saya kurang lazim atau katakanlah tidak begitu familiar lah dalam hazanah tasawuf atau tradisi sufi. Ya. Dia menggunakan istilah yang sering akrab di kita kan itu sependek saya lah ya. Saya nggak bisa mengklaim kita ya. Betul, karena gue terbatas itu kan. Sama. Itu adalah makom gitu ya. Makom, station, makom. Itu istilah yang akrab lah ya. Tapi ini An-Nifari dia punya istilah sendiri. Yaitu mauqif. Saya ingin masuk dulu soal mauqif ini. Biar pemirsa juga ini ya memahami gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya antara mauqif dengan makom? Atau ini dua hal yang berbeda? Ya, oke. Memang menarik yang disampaikan Bang Sahal tadi bahwa
istilah yang populer di dunia tasawuf ini teman-teman kan adalah makom. Makom. Dan itu sejak zaman Al-Muhasibi, Haris Al-Muhasibi sudah pakai itu. Sesudah ini nanti kita akan bahas As-Sarraj. Dengan kitab Al-Luma juga pakai istilah itu. Di belakang juga nanti ada Imam Kushairi, Risalah Kushairiyah, pakai juga makom itu. Nah ini kok dia beda sendiri kawan ini kan, dia pakai mauqif. Tetapi memang kalau yang dimaksud bahwa tujuannya sama-sama. Kenapa? Karena baik makom maupun mauqif ini sama-sama mengandaikan posisi. Perbedaannya adalah ketika bicara makom ini mengandaikan sebatas posisi, tempat, level. Sementara kalau bicara mauqif ini bicara posisi, momen, berhenti di hadapan ilahi. Makom ini masih mengandaikan ada usaha. Makanya kadang orang kaitkan dengan ahwal sebagai bentuk jamak dari hal, ya kan? Nah, kondisi jiwa. Kondisi jiwa. Ahwal ini selalu digambarkan sebagai sesuatu yang sifatnya pemberian kepada orang sebagai kondisi jiwanya. Ketika dia sudah bisa mengendalikan sesuatu yang terkesan labil ini, karena kan dia bisa datang dan pergi begitu saja kan? Maka sampailah dia di level makom, disebutlah sebagai makom. Jadi memang makom ini mengandaikan ada ikhtiar usaha orang. Jadi dia berusaha di situ. Sementara mauqif ini sifatnya pemberian. Jadi dari sisi ahwalnya lebih mirip ahwal dia sebenarnya. Karena dia ini pemberian dari Tuhan. Jadi kalau misalnya yang ini berjalan menuju tempat tertentu, sementara ini dia sudah langsung berhenti dan Tuhan yang hentikan di situ. Tapi gini, Ustadz, bukankah antara makom dengan ahwal itu saling terkait, nggak bisa terpisahkan? Nggak bisa dipisahkan, maksudnya? Tidak bisa kita bicara makom tanpa dikaitkan dengan ahwal. Pun demikian ahwal dengan makom. Gitu. Karena di setiap makom pasti ada ahwal, ya kan? Dan ketika sudah mendapatkan makomnya, maka dia akan diberikan ahwalnya. Tetapi makom di situ yang mau digambarkan adalah, jadi ahwal ini, Bang Sahal, itu seperti trial yang Tuhan berikan kepada orang untuk rasakan. Orang belum sampai mungkin di makom itu, mungkin Tuhan berikan perasaan itu, kok nikmat banget, sehingga dia termotivasi untuk mengejar itu. Termotivasi untuk mengejar itu, bisa merasakan itu. Contohlah misalnya paling gampang apa ya? Sholat khusyuk itu, kalau dapat khusyuknya itu kan nikmatnya minta ampun. Betul. Ya kan? Itu semacam trial yang Tuhan berikan, dan kalaupun antum dapatkan itu bukan karena usaha antum. Sampai kemudian melatih itu, bagaimana sih pada waktu itu saya rasakan, kayak gini. Sampai akhirnya antum bisa sampai di kondisi mengendalikan itu dan bisa seperti itu kapanpun. Ketika antum sudah bisa di level itu, itulah yang disebut makom. Ahwalnya dikasih dulu sebagai trial, percobaan gratis dari Tuhan. Ya ampun, nikmat banget ini. Nah, di makom berusaha untuk menduplikasi itu, merepetisi itu, sehingga dia bisa mengontrol. Dan karena itu digambarkan bahwa makom ada aspek usaha orang. Gitu loh. Jadi dia itu pencapaian. Artinya acquired. Acquired. Betul. Nah, kalau mauqif itu Tuhan yang berikan. Jadi karunia Tuhan gitu ya. Karunia Tuhan. Makanya dari segi ini mirip dengan ahwal. Given gitu ya. Given. Tetapi dia tidak digambarkan sebagai kondisi batin. Dia digambarkan sebagai posisi yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tiba-tiba panggil dia masuk di mauqif ini. Panggil di mauqif ini. Mauqif ini. Tetapi di setiap mauqif itu ada pembelajaran terkait adab-adab. Adab. Nah, Oke. Dan ada 77 mauqif. 77 mauqif. Nah, ya. Tidak mungkin kita bahas semua. Jadi mauqif ini adalah semacam perjalanannya, tahapan gitu. Tapi sifatnya momen ya. Momen. Lebih pada momen gitu ya. Ada sebenarnya menarik upaya yang dilakukan oleh Ibnu Arabi yang dikutip oleh penulis, bahwa Ibnu Arabi ini kan juga satu sosok yang sangat terpengaruh dengan An-Nifari. Iya, dia mau menggambarkan bahwa ada makom, ada mauqif. Kata dia, dengan mengatakan bahwa
perjalanan antar satu makom ke tempat makom lain itu melewati mawakif yang terdiri dari mawakif. Dari sini ke Bandung, for example, misalnya, itu ada beberapa rest area. Oh, rest area, ya. Rest area inilah yang gambarannya adalah mawakif itu. Nah, terus apa gunanya mampir? Ya kalau kita mungkin isi bensin ya. Tapi kalau di gambarannya yang dijelaskan misalnya Ibnu Arabi itu, disitulah pembelajaran adab. Sebab hanya ketika memenuhi adab tertentu, orang baru bisa sampai di makom tertentu. Contoh misalnya kita sudah di makom waro. Makom waro menuju zuhud itu nggak bisa langsung. Harus belajar dulu adab-adabnya zuhud baru bisa masuk zuhud. Tempat belajarnya di mana? Itulah di mauqif. Kalau gambaran yang berupaya memadukan ini ya, cuma Anifari kelihatannya nggak begitu sih. Jadi mauqif ya mauqif aja. Jadi kalau coba pakai pemetaan ala Ibnu Arabi gitu ya, bahwa mauqif ini analogi seperti rest area. Nah, di antara satu tempat ya ke tempat yang lain itulah makom. Nah, rest area inilah yang mauqif posisinya ya. Jadi kota-kota barzakh gitu. Ya, barzakh bisa dikatakan demikian. Antara gitu ya, perantara. Oke. Nah, kemudian ada istilah lain, Ustadz ya. Saya kira bicara mauqif tidak bisa dilepaskan bicara istilah kunci menurut saya bahkan. Ya. Dalam An-Nifari ini. Ya. Yang dia menyebutnya dengan waqfah. Waqfah itu dia ini sebenarnya kurang lebih menggambarkan momen yang lebih spesifik di di waqfah ini, di mana dia ini lebih dekat dengan kata fana yang tadi antum sebutkan. Kenapa? Karena kalau mauqif ini bicara posisi yang mengantikan dia masih berdiri di situ, sementara waqfah ini digambarkan sebagai berhenti sejenak. Kalau misalnya masih mau ada analogi, misalnya analogi perjalanan kita ambil, setelah dia melalui beberapa mauqif, atau kalau kita melalui beberapa pos-pos naik di gunung, misalnya beberapa pos kita naik di gunung, ketika kita diam sejenak, terpesona melihat indahnya panorama itu dan tidak bisa ngapa-ngapain, berhenti, itu sudah sama seperti gambaran ekstasenya waqfah itu. Itulah yang kondisi eksistensial yang tadi antum gambarkan itu. Nah, jadi waqfah itu kondisi realnya. Kondisi realnya ketika seseorang ini sedang hanyut. Oke, saya bikin komparasi sedikit. Kalau kita bicara mauqif tadi masih mengandaikan ada tempat, mengandaikan posisi pemberhentian. Makanya di sini mauqif digambarkan sebagai pemberhentian. Sementara waqfah ini itu lebih digambarkan sebagai berhenti sejenak, kondisinya berhenti sejenak. Yang kedua, mauqif mengandaikan masih ada aktif. Masih ada aktif, kenapa? Sekalipun bukan aktif dia sampai di posisi itu, tetapi dia aktif dalam arti sadar, siap berdialog dengan Tuhan. Sementara di waqfah dia enggak, dia lenyap. Dia tidak bisa dialog, dia sirna di kondisi itu. Di waqfah ini dia sirna, dia lenyap, tidak ada dialog dengan apa-apa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi penyatuan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau bisa dikatakan mauqif ini adalah titik penghentian, maka kalau di waqfah ini adalah titik lenyapnya dia itu. Maka kalau misalnya tadi mau sedikit kita mirip-miripin dengan yang lain, mauqif itu mirip dengan makom, waqfah kelihatan penggambarannya lebih mirip dengan fana. Lebih mirip dengan fana. Ini kondisi yang dialami ketika seorang berada di mauqif tertentu.